Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih kuat kan puasanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat ya puasanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi PKN, yaitu bab kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, langsung saja kita masuk dalam materinya ya. Simak baik-baik. Ayo bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Oleh karena itu, setiap manusia selalu bekerja sama dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai kehidupan. Kemudian A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat terbentuknya NKRI diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dengan cara adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui pembangunan nasional tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Apa? Ayo. Nah, kalian pasti sudah sering kan membacanya? Ya, benar. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan tersebut bisa berupa kerjasama dalam bidang sosial politik, dalam bidang ekonomi, kemudian pertahanan dan keamanan negara, dan yang terakhir adalah antar umat beragama. Nah, kemudian dalam bidang sosial politik, nah itu yang pertama. Kerjasama dalam bidang sosial politik, landasan kehidupan sosial politik Indonesia adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, di dalam bidang ekonomi, kerjasamanya digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kemudian wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Nah, kenapa koperasi? Karena koperasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Nah, yaitu sebagai berikut keunggulan dari koperasi. Nah, yang A, dasar persamaan
Artinya, setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Nah, yang B, persatuan. Artinya, dalam koperasi, setiap orang dapat diterima menjadi anggota, tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang C, pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Yang D, demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Nah, dan yang terakhir, demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota tersebut. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dalam bidang tersebut, dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara. Nah, yang diperuntukkan dalam pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 dasar bela negara. Nah, apa saja 5 dasar bela negara itu? 1, yaitu cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang nomor 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu bekerja sama antar umat beragama. Nah, bekerja sama dalam antar umat beragama ini diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kerjasama itu ditandai dengan adanya sikap positif dan sikap negatif. Nah, dalam sikap positif tersebut misalnya saling menghormati sesama walaupun berbeda agama, kemudian saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama, dan lain-lain. Kemudian, selain sikap positif, tentunya ada sikap negatif, yaitu setiap warga negara harus menghindari dari sikap tidak terpuji seperti yang saya sampaikan ini. Yang pertama, 1. Sikap fanatik sempit. Apa itu sikap fanatik sempit? Yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Nah, yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Nah, yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, kemudian arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, nomor 1, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian nomor 2,
mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang nomor 3, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nomor 4, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang nomor 5, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, yang pertama yaitu di kehidupan sekolah. Yang kedua di kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bab kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.